Di tengah hiruk-pikuk pasar malam di Jakarta, Aisyah merasakan detak jantungnya berpacu ketika bibirnya menyentuh bibir Lina untuk pertama kalinya. Saat itu, cahaya lampu neon memantul di mata mereka, tapi tiba-tiba, sorot lampu ponsel ayah Aisyah menyinari mereka dari balik gerobak makanan. "Apa ini?" teriaknya, wajahnya memerah karena marah, dan dalam sekejap, dunia Aisyah runtuh saat ayahnya menariknya kasar, meninggalkan Lina sendirian di kegelapan malam. Aisyah, wanita berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di kawasan Sudirman, selalu menyembunyikan rahasianya dengan hati-hati. Dia tumbuh di keluarga Muslim konservatif di pinggiran Jakarta, di mana ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang pengusaha kecil yang teguh memegang nilai-nilai tradisional. Ibu Aisyah, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang lembut tapi patuh pada suaminya. Mereka mengharapkan Aisyah menikah dengan pria baik-baik, mungkin anak dari teman bisnis ayahnya. Tapi Aisyah berbeda. Sejak remaja, dia menyadari ketertarikannya pada wanita, dan Lina adalah orang pertama yang membuatnya merasa utuh. Lina, 24 tahun, adalah seorang guru sekolah dasar di Bekasi, dengan semangat yang membara dan keberanian yang Aisyah kagumi. Mereka bertemu di sebuah kelompok diskusi online tentang hak-hak perempuan, dan perlahan, pertemanan itu berubah menjadi cinta yang mendalam. Malam itu, setelah kejadian di pasar malam, Aisyah dibawa pulang dengan paksa. Di rumah, ayahnya mengamuk. "Kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan dengan perempuan itu? Ini dosa besar, Aisyah. Kamu membawa malu keluarga," kata Pak Hadi, suaranya bergema di ruang tamu kecil mereka. Aisyah berdiri gemetar, air mata mengalir di pipinya. Dia mencoba menjelaskan, "Ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintai Lina. Ini siapa aku." Tapi kata-katanya sia-sia. Bu Siti hanya menangis di sudut, tidak berani membela putrinya. Malam itu berakhir dengan ultimatum, Aisyah harus putus dengan Lina atau keluar dari rumah. Aisyah memilih yang kedua. Dengan tas kecil berisi pakaian dan laptop, dia pergi ke apartemen kecil Lina di Bekasi, hati hancur tapi tekad kuat. Keesokan harinya, berita itu menyebar seperti api di keluarga besar mereka. Paman dan bibi menelepon, mengecam Aisyah sebagai anak durhaka. "Di Indonesia ini, mana ada tempat untuk orang seperti kamu," kata seorang paman melalui telepon. Aisyah merasa dunia menekannya dari segala sisi. Di tempat kerja, rekan-rekannya mulai berbisik-bisik setelah salah satu teman keluarga membocorkan cerita di media sosial. Aisyah merasa terisolasi, tapi Lina ada di sisinya. "Kita akan hadapi ini bersama," kata Lina, memeluk Aisyah erat. Tapi di dalam hati Lina ada keraguan. Lina berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung, tapi ayahnya seorang pensiunan militer yang masih konservatif. Lina belum memberitahu keluarganya tentang hubungan ini, dan sekarang, dengan Aisyah tinggal bersamanya, tekanan mulai terasa. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aisyah mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikirannya terganggu. Dia menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal, mungkin dari kerabat yang marah. Lina di sekolah mulai merasakan tatapan aneh dari rekan guru. Salah satu orang tua murid bertanya, "Bu Lina, benar kamu tinggal dengan perempuan yang aneh itu?" Lina menyangkal, tapi hati kecilnya tahu bahwa kebohongan ini akan membawa konsekuensi. Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kalinya. "Kenapa kamu tidak bilang ke keluargamu?" tanya Aisyah. Lina menjawab, "Aku takut kehilangan mereka seperti kamu." Pertengkaran itu berakhir dengan pelukan, tapi benih keraguan sudah ditanam. Di tengah itu, Aisyah bertemu dengan seorang teman lama, Rina, yang juga lesbian tapi hidup dalam pernikahan palsu untuk menyenangkan keluarga. Rina menasihati Aisyah, "Kamu harus berpikir ulang.
Di sini, masyarakat tidak siap. Kamu akan kehilangan segalanya. Aisyah ragu, tapi dia ingat bagaimana Lina membuatnya merasa hidup. Namun, tekanan dari luar semakin kuat. Suatu hari, ayah Aisyah datang ke apartemen Lina, memohon Aisyah pulang. Kembalilah, nak. Kami bisa obati ini. Ada dukun yang bisa bantu. Aisyah menolak, tapi kata-kata itu menyakiti hatinya. Apakah dia salah? Apakah cintanya ini penyakit? Konflik inner Aisyah mulai membara, antara cinta dan kewajiban keluarga. Lina melihat Aisyah semakin murung. Dia memutuskan untuk bertemu keluarganya sendiri. Di Bandung, Lina mengaku kepada ibunya. Bu, aku mencintai seorang wanita. Ibunya terdiam, lalu menangis. Jangan bilang ke ayahmu. Ini bisa hancurkan dia. Lina pulang dengan beban baru. Sekarang keduanya merasakan bobot pilihan mereka. Di Jakarta, isu LGBT mulai ramai di berita dengan demonstrasi anti-LGBT di masjid-masjid. Aisyah dan Lina merasa seperti musuh masyarakat. Tapi cinta mereka membuat mereka bertahan. Namun, sebuah pengkhianatan tak terduga menanti. Seorang teman dekat Lina, yang tahu rahasia mereka, membocorkan foto ciuman itu ke media sosial kelompok konservatif. Postingan itu viral di lingkaran mereka. Aisyah kehilangan klien di pekerjaan, dan Lina dipanggil kepala sekolah. Ini bisa merusak reputasi sekolah, kata kepala sekolah. Lina dihadapkan pada pilihan, mundur atau sembunyikan identitasnya. Lina memilih mundur, tapi itu berarti kehilangan pekerjaan yang dicintainya. Ini harga yang harus kita bayar, kata Lina pada Aisyah, tapi matanya penuh luka. Aisyah merasa bersalah. Apakah dia egois? Konflik ini membuat hubungan mereka retak perlahan. Di akhir minggu itu, Aisyah mendapat telepon dari ibunya. Ayah sakit, nak. Serangan jantung karena stres. Aisyah terkejut. Dia buru-buru ke rumah sakit. Di sana, ayahnya terbaring lemah. Makan ayah, tapi kamu harus berubah, bisiknya. Aisyah menangis, hati terbelah. Apakah dia harus korbankan Lina untuk keluarga? Keputusan ini akan mengubah segalanya. Aisyah duduk di samping tempat tidur ayahnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tangan ayahnya dingin saat dia pegang. Ayah, aku tidak bisa berubah. Ini bagian dari diriku, kata Aisyah pelan. Pak Hadi memalingkan muka, kamu pilih dia daripada keluarga. Aisyah keluar ruangan dengan air mata, tapi di koridor, Bu Siti menunggu. Nak, ibu mengerti. Tapi masyarakat kita sulit. Untuk pertama kalinya, ibunya menunjukkan dukungan samar, tapi itu cukup untuk membuat Aisyah ragu. Pulang ke apartemen, Lina menunggu dengan cemas. Bagaimana ayahmu? Tanya Lina. Aisyah menceritakan semuanya, dan mereka berpelukan, tapi Aisyah merasa jarak di antara mereka. Kehilangan pekerjaan membuat Lina gelisah. Dia mulai mencari kerja baru, tapi di wawancara, pertanyaan pribadi muncul. Apa status pernikahan Anda? Tanya seorang pewawancara. Lina berbohong, belum menikah. Tapi di hati, dia tahu kebohongan ini akan menumpuk. Sementara itu, Aisyah dihadapkan pada tekanan di kantor. Bosnya memanggil, Aisyah, isu pribadimu memengaruhi tim. Mungkin ambil cuti dulu. Aisyah marah, tapi dia tahu ini diskriminasi halus. Di Indonesia, undang-undang tidak melindungi LGBT sepenuhnya, dan masyarakat seringkali lebih kuat dari hukum. Aisyah memutuskan melawan. Dia bergabung dengan komunitas online LGBT di Jakarta, bertemu orang-orang seperti dirinya. Salah satunya, Maya, seorang aktivis, mengajak Aisyah ke pertemuan rahasia. Kita harus berjuang, kata Maya. Aisyah terinspirasi, tapi Lina ragu.
Ini berbahaya, Aisyah. Demonstrasi bisa berujung kekerasan. Konflik antara mereka semakin dalam. Lina ingin hidup tenang sementara Aisyah ingin perubahan. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. "Kamu ingin aku sembunyi selamanya?" tanya Aisyah. Lina menjawab, "Aku sudah kehilangan pekerjaan karena ini. Apalagi yang harus korbankan?" Pertengkaran berakhir dengan Lina pergi keluar, meninggalkan Aisyah sendirian. Lina berjalan di jalanan Bekasi, pikirannya kacau. Dia ingat masa kecilnya di Bandung, di mana ayahnya mengajarinya tentang kehormatan keluarga. Apakah cinta ini layak? Di sebuah warung kopi, Lina bertemu teman lamanya, Andi, seorang pria yang pernah menyukainya. Andi mendengar cerita Lina dan menawarkan bantuan. "Kamu bisa tinggal di rumahku dulu," katanya. Lina menolak, tapi benih keraguan tumbuh. Keesokan harinya, Aisyah mendapat kabar buruk. Foto mereka tersebar di grup WhatsApp keluarga besar. Seorang sepupu mengirim pesan, "Kamu najis, Aisyah. Jangan dekati kami lagi." Aisyah hancur. Dia menelepon Lina, tapi Lina tidak angkat. Lina sedang di Bandung bertemu ayahnya. "Ayah, aku punya masalah," kata Lina. Ayahnya, Pak Budi, mendengar pengakuan Lina dengan wajah tegang. "Ini pengaruh kota besar. Kembalilah ke Bandung, tinggalkan dia." Lina menangis, tapi dia tidak setuju. Pulang ke Jakarta, Lina menemukan Aisyah sedang packing barang. "Kamu mau pergi?" tanya Lina. Aisyah menjawab, "Aku tidak mau jadi bebanmu." Mereka berdamai, tapi luka masih ada. Di tengah itu, sebuah kesempatan muncul. Maya mengajak Aisyah ke acara seminar tentang hak di sebuah kafé rahasia di Kemang. Di sana, Aisyah bertemu banyak orang yang berbagi cerita. Satu wanita menceritakan bagaimana dia kehilangan anak karena orientasinya. Aisyah tergerak. Dia memutuskan untuk berbicara di forum kecil itu. "Aku kehilangan keluarga, tapi aku dapatkan kebebasan," katanya. Aplaus bergema dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa tidak sendirian. Lina ikut, tapi dia diam saja, takut terlibat. Setelah acara, seorang jurnalis mendekati Aisyah. "Ceritamu bisa jadi inspirasi," katanya. Aisyah ragu, tapi Lina mendorong, "Lakukanlah." Namun, keputusan itu membawa risiko. Artikel tentang Aisyah muncul di media online independen dengan judul "Perjuangan Cinta di Tengah Tekanan Sosial". Reaksi bercampur. Beberapa mendukung, tapi banyak yang mengecam. Aisyah mendapat ancaman online. "Kamu akan dibakar," tulis salah satu komentar. Lina panik. "Ini terlalu jauh, Aisyah." Mereka bertengkar lagi. Lina merasa Aisyah egois, sementara Aisyah merasa Lina pengecut. Di puncak pertengkaran, Lina berkata, "Mungkin kita butuh waktu sendiri." Aisyah terkejut, tapi setuju. Mereka pisah sementara, Aisyah pindah ke kosan teman. Selama pisah, Aisyah merenung. Dia ingat masa kecil, ketika dia pertama kali merasa berbeda. Di sekolah, teman-temannya bicara tentang cowok, tapi Aisyah diam. Sekarang, dia bayar harganya. Lina, di sisi lain, bertemu Andi lagi. Andi menawarkan pekerjaan di perusahaan ayahnya di Bandung. "Ini kesempatan baru," kata Andi. Lina tergoda, tapi hatinya masih pada Aisyah. Suatu hari, Lina mendapat kabar bahwa ayah Aisyah semakin parah. Dia buru-buru ke rumah sakit, bertemu Bu Siti. "Lina, tolong bantu Aisyah. Ibu tahu kalian saling mencintai." Kata-kata itu menyentuh Lina. Dia menyadari pengorbanan adalah bagian dari cinta. Aisyah, di kosannya, mendapat telepon dari Maya. "Ada demonstrasi besok melawan diskriminasi. Ikutlah." Aisyah setuju, tapi di hati, dia takut.
Malam itu, dia menelepon Lina. Aku kangen kamu. Lina menjawab, aku juga. Tapi kita harus kuat. Mereka bertemu lagi, berdamai. Tapi demonstrasi itu menjadi titik balik. Di lapangan Monas, kerumunan berkumpul. Aisyah berdiri di depan, memegang spanduk cinta bukan dosa. Tapi tiba-tiba kelompok konservatif datang melempar batu. Kekacauan terjadi. Aisyah terluka, kepalanya berdarah. Lina berlari ke sisinya, Aisyah. Saat itu, Lina memutuskan, dia tidak akan mundur lagi. Di rumah sakit, Aisyah terbaring dengan perban di kepala. Lina duduk di samping, memegang tangannya. Kenapa kamu ikut demonstrasi itu? Tanya Lina dengan suara gemetar. Aisyah tersenyum lemah, karena aku ingin dunia yang lebih baik untuk kita. Dokter bilang luka Aisyah tidak parah, tapi insiden itu menjadi berita nasional. Akti terluka dalam bentrokan, begitu headline-nya. Keluarga Aisyah melihat berita itu. Pak Hadi, yang masih sakit, marah tapi juga khawatir. Bu Siti datang ke rumah sakit, melihat Lina di sisi Aisyah. Terima kasih sudah jaga dia, kata Bu Siti pelan. Untuk pertama kalinya, ada sedikit penerimaan. Tapi Pak Hadi menelepon, jangan bawa perempuan itu ke sini. Konflik keluarga belum selesai. Setelah keluar rumah sakit, Aisyah dan Lina kembali ke apartemen. Tapi suasana berubah. Media mulai menggali cerita mereka. Seorang reporter datang meminta wawancara. Aisyah setuju, tapi Lina ragu. Ini akan buat kita target, kata Lina. Wawancara itu tayang dan reaksi semakin hebat. Dukungan datang dari komunitas internasional, tapi di Indonesia banyak yang menolak. Masjid-masjid mengadakan khotbah tentang ancaman moral. Aisyah kehilangan lebih banyak teman, dan Lina ditolak di beberapa lamaran kerja. Nama kamu sudah tercemar, kata seorang herd. Lina marah, tapi dia salahkan Aisyah dalam hati. Kenapa harus publik? Sebuah pengkhianatan besar terjadi. Maya, teman aktif Aisyah, ternyata punya agenda sendiri. Maya membocorkan detail pribadi Aisyah ke media oposisi untuk dapatkan perhatian. Aisyah tahu saat melihat artikel yang menjelekkan, aktis lesbian yang egois hancurkan keluarga. Aisyah konfrontasi Maya. Kenapa kamu lakukan ini? Maya menjawab, untuk gerakan yang lebih besar. Korban diperlukan. Aisyah merasa dikhianati. Dia pulang menangis ke Lina. Aku salah percaya orang. Lina memeluknya, tapi di dalam, Lina berpikir untuk mundur. Ayah Lina menelepon, kembalilah ke Bandung. Ada pria baik yang ingin kenal kamu. Lina tergoda, tapi dia tolak. Konflik inner Lina semakin dalam. Dia mimpi buruk tentang kehilangan segalanya. Suatu hari, Andi datang ke Jakarta. Lina, aku masih sayang kamu. Aku bisa beri kehidupan normal. Lina bertemu Andi di KAI, mendengar tawaran itu. Andi bilang, dengan aku kamu aman dari masyarakat. Lina ragu, tapi dia ingat bagaimana Aisyah berjuang. Pulang, Lina cerita pada Aisyah. Aku hampir setuju. Aisyah terluka, kamu ingin tinggalkan aku. Mereka bertengkar lagi, tapi kali ini, Lina memilih tetap. Aku pilih kamu. Tapi harga yang dibayar semakin tinggi. Aisyah memutuskan mundur dari aktivisme sementara. Dia fokus pada pekerjaan relance. Tapi tekanan sosial terus. Tetangga apartemen mulai menggosip, dan pemilik apartemen mengancam usir mereka. Ini bukan tempat untuk orang seperti kalian. Aisyah dan Lina pindah ke tempat lebih murah di pinggiran. Di sana mereka bertemu komunitas kecil yang saling dukung. Salah satunya seorang wanita tua bernama Ibu Dewi berbagi cerita. Aku hidup sembunyi 30 tahun.
Jangan seperti aku. Kata-kata itu membuat Aisyah dan Lina berpikir tentang masa depan. Suatu hari, Pak Hadi datang ke tempat baru mereka. Aku ingin bicara. Aisyah terkejut. Di ruang kecil, Pak Hadi bilang, aku baca artikelmu. Aku tidak setuju, tapi aku tidak mau kehilangan anak. Itu langkah kecil, tapi berarti. Bu Siti ikut, membawa makanan. Ibu doakan kalian bahagia. Lina menangis, merasa diterima. Tapi tidak semua mulus. Sepupu Aisyah masih menolak, dan masyarakat luas tetap keras. Lina mendapat tawaran kerja di sekolah swasta yang toleran, tapi gajinya kecil. Ini pengorbanan, kata Lina. Namun sebuah momen kritis datang. Lina hamil. Tidak, tapi dia sakit. Dokter bilang stres menyebabkan gangguan kesehatan. Aisyah merasa bersalah. Ini karena aku. Lina bilang, tidak, ini karena kita berjuang. Mereka memutuskan liburan ke Garut, ke Danau Situ Bagendit, tempat aurit mereka. Di sana mereka bicara dari hati ke hati. Apa kita lanjut? Tanya Aisyah. Lina jawab, ya, tapi dengan cara kita sendiri. Mereka kembali lebih kuat. Tapi pengkhianatan lain menanti. Andi yang ditolak membocorkan lokasi mereka ke kelompok radikal. Malam itu pintu mereka diketuk keras. Keluar, kalian, teriak suara di luar. Aisyah dan Lina ketakutan, memeluk satu sama lain. Polisi datang, tapi kerusakan sudah terjadi. Jendela pecah, dan hati mereka luka lagi. Aisyah memutuskan melapor ke polisi. Ini pelecehan. Tapi polisi bilang, bukti kurang. Frustrasi, Aisyah hubungi Hak Asasi. Mereka bantu, dan kasus itu naik. Media kembali ramai. Kali ini, dukungan lebih banyak. Sebuah petisi online muncul, lindungi hak di Indonesia. Aisyah menjadi simbol, tapi Lina lelah. Aku ingin hidup normal. Konflik ini membuat mereka hampir putus. Di puncak, Lina bilang, mungkin kita butuh jeda. Aisyah setuju, hati hancur. Lina pergi ke Bandung, tinggal dengan keluarga. Aisyah sendirian, merenung pilihan-pilihannya. Apakah perjuangan ini layak? Lina tiba di Bandung dengan hati berat. Rumah keluarga menyambutnya hangat, tapi ayahnya bertanya, kenapa kamu kembali? Apa dia tinggalkan kamu? Lina bohong, kami cuma jeda. Di malam hari, Lina menangis sendirian, merindukan Aisyah. Andi menelepon, aku di sini jika kamu butuh. Lina bertemu Andi, tapi saat Andi coba pegang tangannya, Lina mundur. Aku tidak bisa. Andi marah, kamu buang hidupmu untuk dia. Lina pulang, semakin yakin cintanya pada Aisyah. Sementara itu, di Jakarta, Aisyah berjuang sendiri. Kasus pelecehannya diproses lambat, tapi Les membantu. Aisyah bicara di webinar online, kita butuh perubahan hukum. Tanggapan positif, tapi ancaman tetap ada. Bu Siti menelepon Aisyah. Ayah ingin ketemu. Aisyah datang ke rumah lama. Pak Hadi terlihat lebih tua. Aku baca Al-Quran lagi. Mungkin aku salah menilai. Aisyah menangis, ayah, terima kasih. Mereka berpelukan, langkah rekonsiliasi. Tapi Pak Hadi bilang, jangan harap aku setuju sepenuhnya. Itu cukup untuk Aisyah. Dia cerita pada Lina melalui telepon. Keluargaku mulai berubah. Lina senang, aku mau kembali. Tapi sebelum itu, Lina hadapi konflik sendiri. Ayahnya tahu tentang Andi. Nikahlah dia. Ini jalan benar. Lina konfrontasi, ayah, aku lesbian. Aku cinta Aisyah. Pak Budi shock, ini tidak bisa. Dia usir Lina sementara. Lina pergi ke hotel, menangis.
Keesokan harinya, Lina kembali ke Jakarta. Aisyah jemput di stasiun. Mereka berpelukan lama. "Makan aku," kata Lina. Mereka kembali bersama, lebih kuat. Tapi masyarakat belum berubah. Di tempat kerja baru Lina, rekan mulai gosip. Aisyah juga hadapi klien yang mundur. Mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Aisyah buka studio desain kecil, Lina ajar priat. Tapi masa lalu mengejar. Artikel lama muncul lagi, dan tetangga baru mulai bertanya. "Kalian saudara?" Mereka jawab jujur, pasangan. Reaksi bercampur, tapi di Bali lebih toleran. Sebuah ujian besar datang. Aisyah diundang ke konferensi internasional tentang hak di Singapura. "Ini kesempatan," kata Aisyah. Lina dukung, tapi takut. Saat Aisyah pergi, Lina sendirian. Andi muncul lagi melalui pesan. "Lina, Aisyah akan tinggalkan kamu untuk ketenaran." Lina abaikan, tapi keraguan muncul. Di konferensi, Aisyah bertemu orang-orang inspiratif. Satu pria dari LSM tawarkan pekerjaan di luar negeri. Pindah ke Eropa, aman di sana. Aisyah tergoda. Pulang, dia cerita pada Lina. "Apa kita pindah?" Lina takut, ini tinggalkan segalanya. Mereka debat panjang. Lina bilang, "Aku sudah korbankan banyak. Jangan paksa lagi." Aisyah mundur, "Baik, kita tetap di sini." Tapi tekanan kumulatif membuat Lina depresi. Dia konsultasi psikolog. "Ini trauma dari penolakan sosial," kata psikolog. Aisyah dukung Lina. Mereka ikut terapi pasangan. Di sesi, mereka ungkap luka dalam. "Aku takut kehilanganmu," kata Aisyah. Lina jawab, "Aku takut masyarakat hancurkan kita." Terapi bantu, tapi realitas keras. Suatu hari, kelompok radikal demo di Bali, anti-LGBT. Poster mereka sebut nama Aisyah. Lina panik, "Kita harus sembunyi." Aisyah bilang, "Tidak, kita lawan." Mereka ikut kontra demo, tapi aman. Ini buat mereka lebih dekat. Rekonsiliasi dengan keluarga berlanjut. Pak Hadi datang ke Bali. "Aku ingin lihat hidup kalian." Di rumah kecil mereka, Pak Hadi bicara dengan Lina. "Jaga Aisyah baik-baik." Lina menangis, "Terima kasih, Pak." Bu Siti ikut, bawa oleh-oleh. Keluarga Lina juga melunak. Pak Budi menelepon, "Aku minta maaf." Lina pulang ke Bandung, bawa Aisyah. Pertemuan tegang, tapi akhirnya ada penerimaan. "Selama kalian bahagia," kata Pak Budi. Tapi tidak semua sempurna. Masyarakat luas masih menolak. Di berita undang-undang anti-LGBT disulkan. Aisyah aktif lagi petisi online. Lina dukung dari belakang. Sebuah pengorbanan akhir muncul. Aisyah ditawari beasiswa studi di luar negeri. "Ini untuk masa depan kita," kata Aisyah. Lina setuju, tapi berarti pisah setahun. "Aku tunggu kamu," kata Lina. Aisyah pergi, tapi di bandara, mereka berjanji. Cinta ini kuat. Selama pisah, Lina hadapi godaan. Andi datang lagi. "Aisyah jauh, aku di sini." Lina tolak tegas, "Aku setia." Aisyah di luar, belajar banyak, tapi rindu. Dia kembali lebih bijak. Mereka bertemu lagi, hubungan lebih matang. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Aisyah kembali dari luar negeri dengan gelar baru dan isi segar. Di Bandara Ngurah Rai, Bali, Lina menunggu dengan bunga. Mereka berpelukan, air mata bahagia. "Aku kangen sekali," kata Aisyah. Di rumah, mereka bicara tentang masa depan. Aisyah buka organisasi kecil untuk dukung di Indonesia. "Kita bisa bantu orang lain."
Lina setuju jadi relawan. Tapi tantangan baru muncul. Undang-undang baru membatasi hak mereka. Demonstrasi besar terjadi di Jakarta. Aisyah ikut, Lina khawatir. Hati-hati. Di demo, Aisyah pidato, cinta bukan kejahatan. Tapi bentrokan lagi, polisi campur tangan. Aisyah aman, tapi temannya terluka. Pulang, Aisyah lelah. Mungkin kita harus pindah permanen. Lina ragu, ini tanah air kita. Mereka debat etika, apakah lari adalah pengkhianatan pada komunitas. Lina bilang kita sudah bayar harga mahal. Keluarga, pekerjaan, kesehatan. Aisyah jawab, tapi jika kita pergi, siapa yang berjuang? Konflik ini buat mereka renung mendalam. Suatu malam, di pantai Kuta, mereka duduk melihat matahari terbenam. Apa pilihan benar? Tanya Lina. Aisyah jawab, tidak ada yang sempurna. Yang penting, kita bersama. Keluarga mereka sekarang dukung penuh. Pak Hadi dan Pak Budi bahkan bertemu, bicara seperti ayah mertua. Anak-anak kita bahagia, itu cukup, kata Pak Hadi. Tapi masyarakat tetap keras. Teman lama kembali, tapi banyak yang hilang. Rina, teman Aisyah yang hidup sembunyi, datang. Kalian berani, aku iri. Aisyah nasihati, mulailah dari kecil. Cerita mereka inspirasi banyak orang. Email datang dari pemuda LGBT, terima kasih atas keberanian kalian. Tapi ada harga, priasi hilang, ancaman tetap. Di akhir, sebuah keputusan besar. Aisyah diundang jadi pembicara di pub. Ini global. Lina ikut. Di New York, mereka lihat dunia lebih terbuka. Mungkin kita pindah sini, kata Aisyah. Lina jawab, tapi aku rindu Indonesia. Mereka kembali, lebih kuat. Hubungan mereka matang, penuh pengertian. Tapi cerita belum selesai. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi ada harapan. Aisyah dan Lina terus berjuang, bayar harga dengan cinta. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berarti mengkhianati nilai-nilai keluarga dan masyarakat?